Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjalani perintah-perintah Allah berupa sholat berjamaah dan ngaji bersama, yaitu bab tentang pentingnya ilmu. Di dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW menyampaikan, duduk di sisi ulama selama 1 jam lebih ku gemari dibanding ibadah selama 1000 tahun. Jadi duduk di dalam suatu majelis ilmu itu lebih disenangi Allah daripada sholat selama 1000 tahun. Itu diantaranya keterangan-keterangan yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Julusu sa'atin indal ulama. Jadi duduk sebentar di dalam majelis ilmu itu lebih digemari, lebih disukai oleh Allah dibanding sholat 1000 tahun. Itu dibanding orang-orang yang enggak suka dengan ilmu dengan orang yang suka dengan ilmu, maka penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kegembiraan ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau kita akan sowan ke hadirat Allah. Maka untuk sowan ke hadirat Allah itu supaya penuh dengan kegembiraan, yaitu dengan ilmu. Dengan ilmu orang akan menjadi bersinar hatinya, karena ilmu seperti yang dikatakan baginda Rasulullah SAW adalah pelita nur di dalam kehidupan orang yang memiliki ilmu itu. Jadi orang yang senantiasa belajar ilmu, Allah katakan orang itu diberi nur, diberi pelita kehidupan dunia dan akhirat. Di mana kubur mereka, orang yang suka mendatangi majelis sholat jamaah, maka kuburnya akan menjadi terang, menjadi penerang di alam kuburnya. Tapi bagi orang yang tidak memperhatikan nasihat baginda Nabi, maka kuburnya akan menjadi gelap gulita dan senantiasa ditemani ular, kalajengking dan segala macam yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, bahwasanya orang yang tidak suka dengan ilmu, tidak suka dengan sholat jamaah, disiksa oleh ular yang bernama Syukja al-Khara. Itu panjangnya perjalanan 3 bulan, besarnya sebesar pohon kelapa, dan itu terus menerus menyiksa sampai hari kiamat. Maka pentingnya ilmu supaya kita ini tidak mengabaikan apa yang diperintah oleh Allah. Maka kuncinya adalah ilmu. Maka baginda Nabi Muhammad SAW menjelaskan, sungguh Allah menciptakan sebuah kota dari cahaya di bawah Ares. Jadi Allah menciptakan sebuah kota di bawah Ares untuk siapa itu? Maka Allah jelaskan, di situ besarnya 10 besar dunia. Jadi diciptakan kota yang besarnya 10 kali lipat bumi ini. Untuk siapa? Untuk orang yang senantiasa menyabar-nyabarkan diri, yaitu menghadiri belajar ilmu agama. Kemudian di dalam taman itu diberi pohon 1000 yang dihias dengan permata, zakut, zamrud, gemerlapan. Jadi pohon itu, jadi 1 kali dudukan ilmu yang kita paham atau tidak paham, diberi sebuah kota oleh Allah yang begitu indah, yang begitu dihias, yang tidak didapatkan di dunia ini. Sekaya-kayanya orang, sekaya-kayanya hamba yang ada di dunia ini tidak akan mendapatkan seperti yang diberikan oleh Allah ketika kita mau duduk di dalam majelis ilmu setelah sholat. Kelak di hari kiamat daun-daunnya dibuka sama Allah, lalu terdengar suara panggilan dari hadirat Allah Subhanahu wa taala.
yang maha pemurah. Jadi daun-daunnya terbuka sambil ada panggilan dari hadrat Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang duduk sebentar di dalam majelis ilmu ini. Maka di situ Allah katakan, di manakah orang-orang yang sholat 5 waktu dengan berjamaah lalu duduk mengikuti majelis ilmu? Begitu jelas. Di manakah orang yang sholat jamaah kemudian sabar duduk mendengarkan majelis ilmu, kata Allah, supaya mereka bernaung di bawah pohon ini. Maka datanglah mereka duduk di bawah pohon-pohon tersebut, lalu disuguhkan hidangan yang membangkitkan selera. Setelah dipanggil oleh Allah, yang sabar di dunia ini sholat, kemudian majelis ilmu bisa ikut, inilah yang diberikan Allah. Dipanggil, diberi meja yang bentuknya cahaya yang indah, terus disuruh makan sepuasnya, yang makanan itu membangkitkan selera yang tidak ada di dunia ini. Dan makanan di surga itu tidak pernah bosan, semakin dimakan semakin enak, semakin dimakan semakin enak. Itulah surga. Tetapi kalau dunia, seenak-enaknya makanan, semakin dimakan semakin tidak enak. Itulah dunia. Maka kita raih akhirat dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak rugi. Hidup singkat, tidak lama, maka kita gunakan sebaik-baiknya. Bagaimana saya setelah kehidupan di dunia, karena dunia itu sebentar, akhirat hidup tidak akan mati lagi selama-lamanya. Inilah yang Allah jelaskan di dalam kitab Duratun Nasihin ini. Maka di situ Allah katakan kemudahan, dipersilahkan, kemudian mereka makan sebagaimana perintah Allah, makan dengan lahap, makan dengan sekenyang-kenyangnya, tetapi tidak pernah kenyang. Itulah surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada kenikmatan di dunia ini. Dibayangkan saja, kata Allah, tidak ada, karena saking nikmatnya kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini butuh keyakinan, ini butuh ilmu tauhid. Kalau kita ini ilmu tauhidnya belum nancep dalam hati, maka ini hanya sekedar lewat saja, didengar, paling ya hanya cerita. Tapi ini ceritanya Allah, ini adalah nasihat baginda Nabi Muhammad SAW. Apa yang dikatakan baginda Nabi Muhammad SAW pasti menjadi kenyataan. Apa yang disampaikan Allah pasti menjadi kenyataan, tidak mungkin tidak. Kalau kita ini tidak bisa mati, nggak usah sholat, nggak usah ngaji. Tapi kalau kita ini masih bisa mati meninggalkan dunia ini, maka ngaji, sholat, sedekah, zikir itu penting. Itulah yang dipesankan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah jamaah satu hadis yang bisa kita sampaikan. Begitu pentingnya ilmu yang harus kita datangi, yang harus kita istiqomahkan. Dimanapun ada ilmu, hati kita gembirakan, senangkan untuk menghadirinya. Apa maknanya? Agar kita mendapatkan rahmat dan rahimnya Allah, mati dalam keadaan husnul khatimah, hidup dalam barokahnya Allah Subhanahu wa taala, dunia akhirat menjadi bahagia. Allahumma amin. Demikian para jamaah, mari kita tutup dengan doa kafar majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim.